Ibadah tertinggi manakala berefek pada diri maupun kepada yang lainnya. Malam ini ibarat seorang nelayan, kita sedang memancing. Yang kita pancing adalah bonus-bonus besar yang Allah janjikan kepada kita. Paling tidak ada 5 umpan yang paling cepat mendapatkan bonus-bonus itu. Yang pertama, pastikan Ramadan ini adalah dipancing dengan puasa. Siang hari kita sudah berpuasa. Yang kedua, sholat tarawih yang kita tunaikan ini adalah umpan yang mempercepat untuk mendapatkan bonus dari Allah. Yang ketiga, mengaji. Mohon di sela-sela waktu kita manfaatkan untuk mengaji. Karena puasa di bulan Ramadan tanpa membaca Al-Quran ibarat badan kehilangan ruhnya. Dan yang keempat, iktikaf. Kita masuk masjid saat ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kita ikuti. Nawaitu i'tikaf lillah ta'ala. Kita berniat untuk i'tikaf kepada Allah sehingga masa kita duduk di masjid seperti ini selain menambah kebajikan sekaligus menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang kelima adalah apa yang disebut dengan sedekah, infak, sampai pada zakat fitrah. Itu adalah umpan-umpan yang mempercepat kita mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di bulan Ramadan ini, kalau ada kotak amal lewat di depan kita, jangan terlalu lancar lewatnya, Pak. Ya Bu, ya kasih singgah-singgah supaya tidak lancar jalannya itu. Makin lambat jalannya sampai di belakang, makin bagus. Tandanya kita makin dapat banyak bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ibadah apapun jemaah sekalian, itu dalam 3 tingkatan. Ada yang sekedar hukumnya sah. Puasa juga begitu. Kalau kita sudah berniat, kita sudah tidak makan, minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, puasa kita sah. Sudah gugur kewajiban kita dari puasa. Tapi belum tentu pahalanya diterima atau tidak. Karena ada tingkatan yang kedua. Yang disebut dengan makbul. Makbul itu puasa kita sah. Kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah. Caranya bagaimana? Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa fikrika. Kalau puasa jangan hanya dipuasakan perut saja. Tapi puasakan juga yang lainnya. Puasakan penglihatan kita, puasakan pendengaran kita, puasakan ucapan kita, termasuk jari-jari kita puasakan Bapak Ibu. Sekarang kalau menghina orang Pak, tidak perlu lagi pakai lisan, pakai jari jemari sudah bisa. Kita puasakan juga. Termasuk kita puasakan hati dan pikiran kita, maka puasa kita makbul. Lalu ada satu tingkatan lagi yang mulia, yaitu yang disebut dengan berdampak atau manfaat. Puasa kita bukan hanya untuk menahan lapar, haus, dahaga saja, tapi punya efek, punya dampak, punya manfaat, kesolehan diri maupun kesolehan sosial. Dalam perspektif lain, puasa bulan Ramadan ini ternyata Allah memanggil kita untuk kembali kepada jati diri yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar lapar, haus saja. Tapi ingin mengembalikan kita pada jati diri yang sesungguhnya. Karena jujur saja Bapak Ibu, pernah lihat tampilan orang bertopeng ya Pak ya? Ya Bu, pernah. Bagaimana itu orang bertopeng? Tidak kelihatan wajah aslinya. Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari juga tidak pernah lihat
Di kantor kita bertopeng dengan jabatan, kedudukan. Di media sosial, di media massa kita bertopeng dengan pencitraan. Dalam kehidupan sehari-hari kita bertopeng dengan gelar-gelar yang kita miliki. Setiap hari Bapak Ibu sibuk memoles diri seakan menjadi orang yang mulia. Tapi pernahkah kita bertanya sekali-kali bagaimana kalau atribut-atribut dunia itu semua lepas dari diri kita? Bagaimana sekiranya kita ditampakkan oleh Allah aib-aib yang ada pada diri kita? Rasanya malu. Yang namanya Pak Yahya berdiri di atas mimbar begini, rasanya malu. Sekiranya Allah tunjukkan semua, ini loh aibmu, ini loh dirimu yang sesungguhnya. Alhamdulillah kita punya Ramadan. Allah memanggil kita kembali. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kalian semua itu dicipta menjadi makhluk-makhluk yang mulia, menjadi makhluk-makhluk yang terpuji. Maka puji dirimu dengan ketakwaan yang ada pada dirimu. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di balik sifat-sifat fujur yang menghiasi kehidupan kita, suka keluh kesah, suka menghina, mencaci, memaki, suka mengumpat orang lain, suka negatif thinking pada orang lain. Di balik itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dikatakan qad aflaha man zakkaha. Bahagialah orang yang dengan Ramadannya dimanfaatkan untuk menjaga ketakwaannya itu. Maka dengan Ramadan terbentuklah diri kita. Masya Allah Bapak Ibu, disiplin benar orang yang beribadah puasa itu. Bangun sebelum subuh, makan sahur, terhenti kapan sudah imsak atau subuh. Begitu juga waktu buka, disiplin benar ini bimbingan Al-Qur'an, bimbingan Ramadan ini. Begitu juga integritas yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa. Selalu merasa ada Allah, sehingga walaupun di kamar sendiri, dalam keadaan lapar, ada makanan, dalam keadaan haus, ada minuman, tapi tidak berani memakan dan minum. Kenapa? Jujur pada diri sendiri, selalu merasa diawasi oleh Allah. Integritas yang luar biasa. Jangankan makan yang haram, yang halal demi taat kepada Allah, dia sanggup menahan. Inilah didikan daripada Ramadan. Bahkan bagaimana Ramadan mendidik kita untuk mengendalikan diri kita, memimpin nafsu kita, sampai dalam kondisi marah pun ya, ada yang menantang kita, kita disuruh berkata, ana saum, saya sedang berpuasa. Kira-kira inilah harapan Allah, harapan Rasulullah. Kita berpuasa ini jangan sampai hanya sekedar mendapatkan lapar, haus, belaka. Kita bangun melalui Ramadan, kesolehan diri, sekaligus empati kepada sesama melalui sedekah, infak. Ibu-ibu mohon kalau dapat giliran buka puasa, membawa buka puasa, niatkan betul. Inilah cara Allah mendidik saya untuk berempati dengan sesama. Kalau sudah itu ada pada diri kita, insya Allah kesalahan diri, kesalahan sosial akan menjadi efek dari ibadah. Dan dikatakan tadi, ibadah tertinggi manakala berefek pada diri maupun kepada yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.